Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ito. Kita lanjutkan pembahasan soal tryout matematika. Kali ini kita bahas soal nomor 26 sampai 30. Selamat mengikuti. Soal nomor 26 mungkin soal yang mudah ya, tapi perlu hati-hati juga karena kita tidak boleh meremehkan soal semudah apapun. Banyak sumbu simetri. Nah, ini simetri apa sih sebenarnya? Nah, kalau seandainya tidak ada keterangan simetri lipat atau simetri putar, maka yang dimaksud di sini adalah sumbu simetri lipat. Oke, berapa jumlahnya? Ingat, sumbu simetri lipat itu syaratnya harus ketemu ujung dengan ujung satunya. Ya, kita coba lihat ya. Garis satu. Oke, apakah ini kongruen? Oke, sudut ini ketemu sudut ini. Nah, ketemu berarti ini namanya sumbu simetri yang membagi dua bagian yang sama besar atau yang sama luasnya, bentuknya sama. Oke, bagian yang kanan sama yang kiri sama bentuknya, itu namanya sumbu simetri lipat. Kalau seandainya berbeda itu tidak termasuk sumbu simetri lipat. Oke, itu satu. Apa ada lagi? Kita coba. Wah, ini juga sama. Ini ketemu, ini juga ketemu. Berarti ini dua. Lagi. Ini. Ini juga sama. Ini ketemu ujung, berarti ini 3. Lagi yang ini. Ini juga sama. Berarti ini 4. Lagi masih ada lagi kan? Yang lihat yang sebelah sini nih. Nih. Bisa lagi, berarti ini 5. Berarti berapa jumlah sumbu simetri lipatnya? Ada 5. Berarti jawabannya A. Oke, ini soal nomor 26. Kita lanjut soal nomor 27. Kita lipat dulu ya. Soal nomor 27 ini bangun gabungan ya, bangun ruang gabungan. Banyak cara untuk menyelesaikan soal gabungan seperti ini, bangun ruang gabungan itu banyak cara. Baik itu bangun datar maupun bangun ruang, itu mesti lebih dari 2 cara ya. Kita menggunakan satu cara saja ya. Kita coba begini. Oke, ya. Yang atas ini kubus ya, karena ini lebarnya tingginya sama ini. Ini juga sama. Oke, kubusnya ada 2. Kita coba kita simpulkan. Yang bawah ini bentuk apa? Balok ya. Maka yang atas kubus 1, kubus 2, yang bawah ini balok ya. Kalau tingginya ini 9, kemudian untuk mengetahui tinggi kubus gimana caranya? Nah, kan sudah diketahui nih untuk yang kubus ya, tingginya itu 4, isinya 4. Maka 9 dikurangi 4 berapa? Berarti untuk menentukan panjang ini adalah 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Oh, berarti tinggi baloknya 5. Berarti langkahnya gimana ini? Volumenya. Volume total sama dengan volume balok ditambah volume kubus 1 ditambah volume kubus 2. Kita lihat ya, volume balok rumusnya masih ingat? Panjang, ini panjang, lebar, dan tinggi ya. Oke, panjang kali lebar kali tinggi ditambah volume kubus 1 ya, tetap sama karena luas alas kali tinggi. Ini juga luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya panjang kali lebar kali dengan tinggi. Ini juga sama. Karena sisinya sama, maka kita bisa menggunakan sisi pangkat 3 atau sisi S kalikan S kalikan S. S-nya ada 3. Ini menghindari kesalahan ya. Kemudian ini sama dengan ini. Nanti hasilnya juga tinggal dijumlahkan. Oke, ini caranya. Kita masukkan angka-angkanya yuk. Panjangnya 18,
lebarnya 4, ini lebarnya 4 ya, karena ini kubus, maka di sini juga 4, ini 4 ditambah tingginya 5 ditambah, kalau yang kubusnya itu sisinya 4, berarti 4 kalikan 4 kalikan 4. Kubus 2 juga sama, 4 kalikan 4 kalikan 4. Ini langkahnya step by step ya, biar lebih mudah untuk memahami. Kemudian kalau Pak saya punya cara yang lain, boleh ya, karena banyak. Ini kubus yang besar dikurangi yang kecil ini, yang tengah itu juga boleh ya. Yang penting mencoba ya. Kita hitung ya. Menghitung kalau sama-sama operasi hitungnya perkalian ini tidak harus dari depan karena sama. Ambil perhitungan yang mudah. Oke, gimana caranya? Coba 4 kali 5 kan mudah ini ya. Coba ini berapa? 20. Nah, kan lebih mudah. Baru 18 kalikan 2, 8 kalikan 2 16, nyimpen 1, 2 kalikan 1 itu 2, tambah 1 3, masih ada 0, tulis ulang itu ya. Ditambah 4 kali 4 16, 6 kalikan 4 24, nyimpen 2, 4 kalikan 1 4, tambah 2 6. Kalau yang sini sudah ketahuan jawabannya 64, maka yang ini sama, tak usah dihitung lagi satu-satu ya, tulis aja 64. Yuk kita jumlah lagi. Ini bertahap. Kalau seandainya bisa menghitung semuanya boleh cepat ya, tapi ini bertahap. Kita nggak tahu teman-teman apakah sudah paham semua atau belum ya. Kalau belum, kita step demi step. 0 tambah 4 4, 6 tambah 6 12, nyimpen 1. Ini 3, di sini nggak ada ratusan, maka cukup 3 tambah 1 4. Ditambah 64. 4 tambah 4 8. Oh, kita lihat coba jawabannya. 8. Ada 3 kemungkinan. Berarti yang B ini jelas salah ya, karena 0. Kemudian tambah lagi 8 tambah 2 8. Kalau sudah seperti ini otomatis sudah ketahuan yang ini salah, yang A salah, berarti jawabannya apa? C ya. Tapi sebelumnya karena ini pembahasan, kita selesaikan dulu ya. Kalau seandainya ini kamu mengerjakan saat atau ujian, kamu bisa langsung untuk menghemat waktu. 4 ditambah berapa? Wow, karena nggak ada ratusan di sini, maka yuk tulis ulang 4. Berarti 488. Satuannya cm persegi kan. Maaf, ini salah ya. Ini yang dimaksud pangkat 3 karena ini volume. Ya, ini maaf, ini anggap aja error ya. Error dalam menuliskan soal di sini. Berarti 488 cm kubik gitu ya. Berarti jawabannya C. Paham? Oke. 3 lagi. Kita selesaikan. Kita lihat soal nomor 28. Oh, lingkaran. Lingkaran, perhatikan, dengan bangun apa ini ya? Belah ketupat ya. Belah ketupat. Kita lengkapi dulu gambarnya biar kita mudah untuk membayangkan. Panjang AC, berarti panjang AC sama dengan BD, sama-sama 28. Ini panjangnya 28. Kalau terbagi menjadi 2, ini berarti satu strip ini nilainya berapa? Kalau A ke C itu 28, satu strip ini nilainya berapa? Karena ada 2 strip di sini, berarti 28 dibagi 2, 14. Oke, berarti 14 ini merupakan jari-jari lingkaran. Luas yang diarsir, pertanyaannya. Yang diarsir itu lingkaran. Luas yang diarsir, arsir sama dengan luas lingkaran penuh. Nah, karena dikurangi, karena diblok ini ya, diblok dengan belah ketupat ya, karena yang belah ketupat tidak diarsir, berarti ini mengurangi ya, berarti dikurangi luas belah ketupat. Oke, masih ingat rumus luas lingkaran? Kita ulangi, pi kalikan r kalikan r. Pak Eta sarankan selalu menulis rumusnya walaupun sudah hafal di luar kepala. Takutnya nanti kurang, R-nya umpamanya baru ditulis 1.
Ternyata di sini ada 2. Kemudian belah ketupat, masih ingat rumusnya? Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Bertahap. Sudah diketahui semua angkanya, kita masukkan. P-nya sudah diketahui 22/7. R-nya 14. R-nya 14 tulis ulang ya. Kemudian dikurangi diameternya 28 atau diagonalnya ya. Ini diagonal untuk belah ketupat. Tapi juga merupakan diameter lingkaran. Dikalikan 28 dibagi 2. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan agar kita menghitungnya lebih simple. Oke, 14 sama 7 sama-sama dibagi 7 bisa ya. 14 dibagi 7 2. Nah, kita hitung lagi. 22 kalikan 2 44 kalikan 14. Maaf, tak tulis lagi karena kita bertahap ya. Satu-satu nih. Ini dulu ya. Kemudian yang ini bisa disederhanakan ya. 28 dibagi 2 bisa. Ini 14. Maka di sini ditulis 28 kalikan 14. Maaf, ini bertahap, nggak apa-apa. Yang penting nanti paham semuanya. Pak Ito ketika perkalian seperti ini lebih suka menuliskan angka yang kembarnya itu di bawah. Ya. Contohnya nih, 14 dikalikan 44. 4 kali 4 16, simpen 1. 4 kalikan 1 4 tambah 1 5. Karena angkanya sama berarti tinggal ditulis ulang 6 5. Nah, inilah mempermudah kita untuk menghitung ya. 6 1 6 karena nyimpen 1. Ditulis 6 1 6 dikurangi. Berapa ini hasilnya? 28 dikalikan 14. Yuk kita hitung perkaliannya. 28 dikalikan 14. 8 kalikan 4 32. Oke. 8 kalikan 2 4 kalikan 2 8 ditambah 3 berarti 11. Ini perkalian 1 mudah ya. Tulis saja. 2 9 3. Berarti di sini dikurangi 3 9 2. 6 dikurangi 2 4. Wow, yang ini jelas salah ya. Kemudian 1 kurangi 9 tidak bisa, minjem ingat dicoret, di sini tinggal 11 ya. Ini tinggal 5, ini jadi 11. 11 dikurangi 9 2. 5 dikurangi 3 2. Jawabannya adalah 224. Nah, ini A ya. Satuannya cm persegi. Oke, ini soal nomor 28. Sekarang soal nomor 29. Kita baca dengan cermat. Budi mulai mengikuti ujian praktek IPA pada pukul ini dan selesai pukul ini. 8 lebih 5 menit lebih 22 detik. Iwan mengikuti ujian praktek bahasa Indonesia mulai pukul dan selesai. Selisih waktu Budi dan Iwan berapa? Berarti masing-masing harus dicari dulu. Kita lihat Budinya berapa nih. Budi, ini Iwan. Selesainya di atas, mulainya di bawah ya. Oke. Diluruskan antara jam, menit sama detik. Di sini 07 lebih 5 lebih 36 detik. Kurangi. Ingat, peminjamannya tidak boleh seperti perhitungan yang biasa ya. 22 dikurangi 36 kan nggak bisa. Maka minjem 1 menit. Nah, ini jadi tinggal 4 menit. Menit berubah ke detik. Perhatikan ya, ini jam, ini menit, ini detik. Nah, menjadi 60 nambahnya, bukan 100 ya. Nah, 60 berarti di sini hasilnya berapa sih? 82. Berarti 82 dikurangi 36 itu maksudnya ya. 2 dikurangi 6 berapa? 6.
Ini tadi sudah dipinjem ya, karena ini 2 nggak bisa, pinjem 10. Nah, ini tinggal 7. 7 dikurangi 3, 4. 4 dikurangi 5 nggak bisa, maka pinjem 1 jam. 1 jam ini tinggal 7. Di sini menambahkan 60. 60 tambah 4 jadi 64. 4 dikurangi 5 tidak bisa, minjem 1. 14 dikurangi 5, 9. Ini tadi sudah dipinjam jadi 5. Oh, 59 menit, lebihnya 46 detik. Jamnya kan 7 kurangi 7, 0. 0 ya. Oke, untuk Iwan sama ya, ada jam, ada menit, ada detik. Selesainya 10, 38, 24 detik. Kemudian mulainya 9, 47, 55. Nah, ini kalau kelas 6 sudah harus seperti ini. Ini enggak, yang atas nggak bisa dikurangi yang bawah biasanya, maka harus meminjam. Lah, minjamnya harus hati-hati. 24 sama 55 kan lebih banyak 55, maka minjem 1 menit. Ini tinggal 37 menit. 1 menitnya pindah ke sini, 1 menit ke detik itu 60. Nah, yang ini tambah baru dikurangi hasilnya. Oke, di sini hasilnya berapa sih? 84. Oke, lanjut ya. 4 dikurangi 5 nggak bisa, minjem 1. Jadi minjem 10 ini ya, puluhan. 14 dikurangi 5, 9. 7 kurangi 5, 2. 7 kurangi 7, oh ini 37 sama 47, lebih banyak 47 nya, maka minjem 1 jam ini ya, ini jadi 9. 1 jam ke menit jadi 60, berarti menjadi 97. 7 nggak bisa ini ya, 7 nggak bisa, maksudnya ini totalnya jadi 97. 7 kurangi 7, 0. 9 dikurangi 4, 5. 9 kurangi 9, 0. Berarti 50 menit 29. Ya, selisih pertanyaannya. Kalau selisih, nih perhatikan ya. Kalau selisih berarti pengurangan, ya. Berarti tinggal masukkan di sini. 0, 0, 50, 29. Dikurangi 6 nggak bisa, 16 dikurangi ini tinggal jadi 3. 16 dikurangi 9, 7. Wah, 7 semua ini satuannya. 3 kurangi 2, 1. 17, berarti yang ini salah. B atau D. Kita lihat. 9 dikurangi, atau 59 kurangi 50 ya 9. Berarti jawabannya adalah D. Ini yang ini ya. Oke, semoga paham. Perhatikan, kalau detik dikurangi pengurangan detik, kalau minjem itu totalnya 60 ya, karena menit ke detik itu 60. 1 menit sama dengan 60 detik, atau 1 jam itu 60 menit. Oke ya, paham ya. Sekarang soal terakhir nih, alhamdulillah ya, mau selesai. 30. Perhatikan, Chandra memiliki akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjang 120, lebar 60, tinggi 45. Perhatikan, panjang, lebar, tinggi. Akuarium tersebut diisi air 1/3 bagian. Kemudian Chandra menambah air sebanyak 60.000 cm3 atau pangkat 3. Volume air tersebut sekarang berapa? Berarti kita gambar dulu baloknya. Kenapa harus digambar dulu? Kalau seandainya anak tangguh bisa, tak usah digambar nggak apa-apa. Tapi lebih amannya kalau kita visualisasikan biar kita lebih mantap ya. Panjangnya nih panjang. Berapa? 120. Lebarnya 60. Tingginya 45. Akuarium tersebut sudah diisi air sebanyak 1/3. Berarti kalau seandainya di sini dibagi 3 bagian. Nah, ini ya, 3 bagian, 1, 2, 3. Maka airnya itu sudah ada segini nih. Oh, ini airnya. Tuh, ini airnya. Ya, ini. Ada 2/3 bagian yang belum terisi. Kita fokus ke 1/3 bagian. Volumenya berapa airnya ini? Yuk kita hitung.
volumenya nih ya, volume balok 1/3 bagian. Ingat 1/3 ya, berarti tulis dulu biar tidak lupa, 1/3 bagian kalikan panjang kalikan lebar kalikan tinggi. 1/3 kalikan panjangnya 120 dikalikan lebarnya 60 kalikan tingginya 45. Boleh kalian mau mengambil yang mana angka yang bisa dicoret dengan angka 3, boleh ya, bebas ya. Yuk pilih yang mana, yang depan sini boleh bagi 3, ini bagi 3, 120 dibagi 3 40. Oke, 1/1 kita coba kerjakan dulu. 4 kalikan 6 24, nolnya ada 2 ditulis ulang, dikalikan 45. Yuk berapa ini, kita hitung di sini. 24 kalikan 45, 5 kalikan 4 20, nyimpen 2, 5 kalikan 2 10 tambah 2 12, 4 kalikan 4 16, nyimpen 1, 4 kalikan 2 itu 8 tambah 1 9, dijumlah 0 8 10, tulis 1 0 8 0. Ingat nolnya ada 2 lagi, ditulis ulang. Sudah, berarti 108.000. Ini volume yang di 1/3-nya. Kemudian Chandra menambahkan lagi sebanyak 60.000 ya, 60.000 ini ya, maka ditambah jadi 108.000 ditambah 60.000 sama dengan 0. Ini nolnya 3 ditambahkan, itu tulis ulang berarti ya. 0 tambah 8 8, 6 tambah 0 6, ini 1 cm3. Jawabannya 168.000, berarti jawabannya adalah D. Oke, demikian pembahasan soalnya. Nanti seandainya masih ada yang bingung atau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan japri ya ke nomornya Pak Ito. Demikian pembahasan soal nomor 21 sampai nomor 30. Semoga anak tangguh di rumah semakin paham, dan apabila ada variasi soal yang lain, anak-anak tidak kebingungan lagi. Yang jelas, ketika ada rumus selalu ditulis rumusnya untuk menghindari tingkat kesalahan. Contohnya yang tadi ini ya, ini juga saya Pak Ito selalu nulis seperti ini. Rumus-rumusnya selalu Pak Ito tulis agar tidak terjadi kesalahan. Ya seperti ini juga. Ini Pak Ito selalu menulis ya, agar kesalahan kita semakin kecil. Selain itu, hati-hati dalam menghitung perkalian, pembagian, pengurangan juga, dan penjumlahan. Jadi semuanya harus perlu kehati-hatian. Jangan sekali-kali meremehkan soal sederhana pun. Tidak sedikit orang, anak-anak yang ujian UAS BD atau UAS daerah, ujian sekolah itu kesalahannya yang sepele, yang sederhana tapi salah. Kenapa? Karena banyak yang menyepelekan soal-soal yang sederhana sehingga menghitungnya kurang teliti. Selamat belajar. Demikian dari Pak Ito. Kita akan berjumpa dengan sesi-sesi yang lainnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.